Derma Ramadan. Berpuas-puas berderma di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan kedermawanannya Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Kita mengetahui betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Bayangkan jika kita bisa menambah pahala puasa kita dengan puasa orang lain. Dan ini bisa terjadi dengan bersedekah, memberikan hidangan berbuka puasa. Peluang ini bisa Anda dapatkan melalui program Maidatur Rahman, berbagi takjil berupa kurma dan air minum untuk buka puasa. Dapur Sedekah, berbagi paket makan untuk sahur dan berbuka puasa. Karomah, kado Ramadan berkah, berbagi paket sembako untuk perbekalan menjalankan ibadah puasa. Program ini akan disalurkan untuk pesantren, pejuang dakwah, masjid, duafa, dan saudara kita yang terdampak COVID-19. Puasanya orang khusus itu untuk mendapatkan keimanan yang membawa takwa. Mereka merasakan kebahagiaan ketika semata memfokuskan semua untuk Allah. Bahkan hartanya pun diamanahkan di jalan agamanya. Mari menjadi penerus risalah Rasulullah. Menebar cahaya Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, memakmurkan masjid, menebar ilmu agar umat semakin mengenal dan taat kepada Tuhannya, Allah Rabbul Alamin. Mari bergabung dengan program 29.000 Berkah Ramadan. Berinfak mulai 29.000 untuk dakwah Quran hingga ke pelosok negeri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, maka Allah akan bangunkan baginya rumah semisal itu di surga. Masya Allah, begitu utamanya balasan jika bisa membangun masjid karena Allah. Mari ikut membangun 3 masjid, yang kelak akan menjadi pusat pembinaan Al-Quran dan ilmu. Sedekah cerdas itu yang kebaikannya akan mengalir sepanjang masa, salah satunya dengan berwakaf Quran. Pahala kebaikan setiap hurufnya, jika terus dibaca oleh penerimanya, maka sebanyak itu pula pahala kebaikan yang kita dapatkan bahkan saat kita telah wafat. Sucikan harta kita dengan berzakat bersama Lasnas Akal, melahirkan penghafal Quran, dai, dan ulama intelektual, penerus tongkat estafet dakwah dan masa depan.
berpuas-puas berderma di bulan Ramadan. Bersama Akal Islamic Center. Derma Ramadan. Berpuas-puas berderma di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan kedermawanannya Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Kita mengetahui betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Bayangkan jika kita bisa menambah pahala puasa kita dengan puasa orang lain. Dan ini bisa terjadi dengan bersedekah, memberikan hidangan berbuka puasa. Peluang ini bisa Anda dapatkan melalui program Maidatur Rahman, berbagi takjil berupa kurma dan air minum untuk buka puasa. Dapur Sedekah, berbagi paket makan untuk sahur dan berbuka puasa. Karomah, kado Ramadan berkah, berbagi paket sembako untuk perbekalan menjalankan ibadah puasa. Program ini akan disalurkan untuk pesantren, pejuang dakwah, masjid, duafa, dan saudara kita yang terdampak COVID-19. Puasanya orang khusus itu untuk mendapatkan keimanan yang membawa takwa. Mereka merasakan kebahagiaan ketika semata memfokuskan semua untuk Allah. Bahkan hartanya pun diamanahkan di jalan agamanya. Mari menjadi penerus risalah Rasulullah. Menebar cahaya Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, memakmurkan masjid, menebar ilmu agar umat semakin mengenal dan taat kepada Tuhannya, Allah Rabbul Alamin. Bergabung dengan program 29.000 Berkah Ramadan. Berinfak mulai 29.000 untuk dakwah Quran hingga ke pelosok negeri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, maka Allah akan bangunkan baginya rumah semisal itu di surga. Masya Allah, begitu utamanya balasan jika bisa membangun masjid karena Allah. Mari ikut membangun 3 masjid, yang kelak akan menjadi pusat pembinaan Al-Quran dan ilmu. Sedekah cerdas itu yang kebaikannya akan mengalir sepanjang masa, salah satunya dengan berwakaf Quran.
Pahala kebaikan setiap hurufnya, jika terus dibaca oleh penerimanya, maka sebanyak itu pula pahala kebaikan yang kita dapatkan bahkan saat kita telah wafat. Mari sucikan harta kita dengan berzakat bersama Lasnas Akal, melahirkan penghafal Quran, dai, dan ulama intelektual, penerus tongkat estafet dakwah dan masa depan. Berpuas-puas berderma di bulan Ramadan. Bersama Akal Islamic Center. Derma Ramadan. Berpuas-puas berderma di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan kedermawanannya Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Kita mengetahui betapa besarnya pahala puasa Ramadan. Bayangkan jika kita bisa menambah pahala puasa kita dengan puasa orang lain. Dan ini bisa terjadi dengan bersedekah, memberikan hidangan berbuka puasa. Peluang ini bisa Anda dapatkan melalui program Maidatur Rahman, berbagi takjil berupa kurma dan air minum untuk buka puasa. Dapur Sedekah, berbagi paket makan untuk sahur dan berbuka puasa. Karomah, kado Ramadan berkah, berbagi paket sembako untuk perbekalan menjalankan ibadah puasa. Program ini akan disalurkan untuk pesantren, pejuang dakwah, masjid, duafa, dan saudara kita yang terdampak COVID-19. Puasanya orang khusus itu untuk mendapatkan keimanan yang membawa takwa. Mereka merasakan kebahagiaan ketika semata memfokuskan semua untuk Allah. Bahkan hartanya pun diamanahkan di jalan agamanya. Mari menjadi penerus risalah Rasulullah, menebar cahaya Al-Quran ke seluruh pelosok negeri, memakmurkan masjid, menebar ilmu agar umat semakin mengenal dan taat kepada Tuhannya, Allah Rabbul Alamin. Bergabung dengan program 29.000 Berkah Ramadan. Berinfak mulai 29.000 untuk dakwah Quran hingga ke pelosok negeri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, maka Allah akan bangunkan baginya rumah semisal itu di surga. Masya Allah, begitu utamanya balasan jika bisa membangun masjid karena Allah. Mari ikut membangun 3 masjid yang kelak akan menjadi pusat pembinaan Al-Quran dan ilmu. Sedekah cerdas itu yang kebaikannya akan mengalir sepanjang masa, salah satunya dengan berwakaf Quran. Pahala kebaikan setiap hurufnya, jika terus dibaca oleh penerimanya, maka sebanyak itu pula pahala kebaikan yang kita dapatkan bahkan saat kita telah wafat. Mari sucikan harta kita dengan berzakat bersama Lasnas Akal, melahirkan penghafal Quran, dai, dan ulama intelektual penerus tongkat estafet dakwah dan masa depan. Berpuas-puas berderma di bulan Ramadan. Bersama Akal Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kariman, alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka ilmalana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita mendapat kesempatan untuk menimba ilmu dalam kajian online manis. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita sebagai umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat manis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Gita yang insya Allah akan membersamai sahabat semua dalam kajian rutin online manis. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada acara kajian Majelis Anisa yang rutin diselenggarakan pada hari Sabtu di pekan pertama dan kedua di setiap bulannya. Khusus di bulan Ramadan, acara ini berlangsung dari pukul 13 hingga kurang lebih pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan secara live dan ditayangkan di YouTube Akal Islamic Center, Instagram @Majelis Anisa Akal, Instagram Akal Islamic Center, Facebook DKM Akal Islamic Center. Kajian online rutin kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki keistimewaan dalam beribadah. Tema kita kali ini adalah Zainab binti Jahsy bin Rayab. Bagaimana kehidupan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy bin Rayab? Apa saja sikap dan sifat beliau yang perlu kita teladani untuk menjadi sebaik-baiknya muslimah?
Nah, materi kita insya Allah kali ini akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Erika Suryani LCMA. Nah, sahabat manis dapat menyaksikan acara secara online dan berpartisipasi dalam kajian ini dengan mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0895 3283 57 394 dengan format nama, domisili, dan pertanyaan. Atau dapat juga menuliskan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube Akal Islamic Center atau YouTube DKM Islamic Center, atau juga di Instagram Majelis Anisa atau Facebook DKM Akal Islamic Center. Baik, alhamdulillah narasumber kita Ustazah Erika sudah bergabung bersama kita di sini. Mari kita sapa langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gita, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustazah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah menjelang detik-detik terakhir Ramadan ya Ustazah? Ya, betul. Hari yang penuh kesedihan. Insya Allah, ya. Semoga teman-teman juga masih terus bersemangat. Salah satunya dengan menyimak kajian ini ya Ustazah. Insya Allah. Terima kasih Ustazah sudah berkenan hadir menjadi narasumber kami. Sahabat manis, sebelumnya jangan lupa untuk selalu mengikat ilmu dengan mencatat. Dan bisa juga berbagi catatannya ya, di-share. Bisa untuk pengingat pribadi atau juga sebagai dakwah kita sesama muslimah. Nah, teman-teman juga bisa men-share-nya di media sosial dan juga bisa mention di Instagram Kajian Manis. Nah, apalagi tema kita kali ini sangat berkaitan dengan salah satu teladan kita untuk menjadi muslimah yang terbaik. Baik, selanjutnya kami persilahkan Ustazah untuk menyampaikan materi kajian ini. Tafadhol Ustazah. Syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirat akhwat yang hadir semua di dalam majelis manis ya. Insyaallah Allah berkahi kita semua. Rahimakumullah, semoga kita semua mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terbaik ini. Hari-hari di mana saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dulu 14 abad yang lalu menangisi ya waktu-waktu yang berlalu. Kenapa? Karena memang berpisah dengan bulan suci adalah perpisahan yang menyedihkan. Berpisah dengan bulan yang penuh barokah adalah perpisahan yang menyedihkan. Walaupun mungkin kita akan bergembira karena akan menyambut hari raya. Dan Rasul pun punya sunnah di hari raya untuk bergembira menyambutnya, bergembira mengisinya. Tapi itu diiringi dengan tangisan berpisah dengan bulan yang penuh barokah. Bahkan dulu Rasulullah SAW dengan para sahabat, ya harapannya cuma satu. Seandainya semua hari adalah bulan suci Ramadan. Seandainya semua hari adalah Ramadan, itu alangkah bahagianya. Jadi sambil kita mengerjakan satu kewajiban juga talabul ilmi, sambil juga kita mengisi kewajiban yang lain saum Ramadan bagi yang tidak berhalangan gitu ya. Tentunya kita juga penting pada akhirnya untuk merenungi muhasabah dan sambil mengejar ini malam-malam terbaik ya. Semoga saja masih ada kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar malam 27 ya, malam 29 ya, dan juga jangan salah pernah di malam genap. Dulu pernah juga Lailatul Qadar turun di malam ke-24 gitu ya. Udah berlalu. Tapi husnuzanlah kepada Allah, semoga masih ada kesempatan dan semoga yang sudah berlalu jika sudah turun kita dapatkan ya. Itu husnuzan kita. Baiklah, hari ini kita akan membahas satu sirah, satu autobiografi dari sekian istri-istri Rasul. Salah satunya adalah Zainab binti Jahasi bin Ri'ab al-Asadiyah ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sirahnya, sejarahnya ya, maka kita bisa melihat keutamaannya Ummul Mukminin itu apa sih sebenarnya. Mungkin kita akan mengatakan enak ya jadi istrinya Rasul, dijamin masuk surga. Ya, jaminan dengan syarat ya. Seperti yang kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 30-31, di sana Allah SWT berfirman, Ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi,
man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang mengerjakan satu perbuatan keji yang nyata. Fahisyah mubayyinah. Ya, artinya perbuatan keji yang nyata seperti berzina, mencuri, membunuh, ya, meminum khamar, ya, berjudi itu perbuatan keji yang nyata. Makan riba itu perbuatan keji yang nyata. Kalau istri Nabi yang mengerjakan, orang lain saja sudah berdosa, kalau istri Nabi double. Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Maka akan dilipat gandakan azabnya 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Buat Allah mudah. Jadi artinya kalau kita termasuk orang yang dianggap faham oleh orang lain, orang yang dianggap sebagai ustadz, ustazah, kiai, ulama, kita mengerjakan dosa yang sama sebagaimana orang awam mengerjakan dosa kita yang dianggap lebih paham, ini double 2 kali lipat. Dan mudah buat Allah untuk melipat gandakan. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Akan tetapi barang siapa ya di antara istri-istri Rasul ini mengerjakan ketaatan di jalan Allah, ya, taat kepada Allah, qanitin, qanitat, ya, taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan mengerjakan amal saleh, nu'tiha ajroha marratain. Kami berikan kepadanya juga 2 kali lipat pahala dibanding orang biasa. Wa a'tadna laha rizqan karima. Dan kami sediakan baginya rizki yang mulia. Artinya kalau orang biasa mengerjakan satu kebaikan itu pahalanya minimal 10 kali lipat kebaikan yang dia kerjakan. Tapi untuk istri Nabi pahalanya berarti minimal 2 kali lipatnya, minimal 20 ya, lipat pahala dari apa yang dia kerjakan. Ini satu gambaran betapa Allah Subhanahu wa taala Rahman, Rahim, dan juga memberikan keutamaan bagi orang yang memang memiliki kedudukan, ya, kedudukannya dari sisi apa? Kealiman, dari sisi ilmu, dari sisi ketaatan kepada Allah. Orang yang faham, ya, pahalanya 2 kali lipat dibanding orang yang jahil ikut-ikutan aja berbuat. Tapi orang yang faham juga dosanya 2 kali lipat. Ya, sehingga memang ada konsekuensi dari sebuah, ya, jabatan, ada konsekuensi dari sebuah derajat, ada konsekuensi dari sebuah julukan. Hati-hati. Dianggap orang yang ngerti, orang yang paham, maka ada konsekuensinya. Ditambah lagi kita ada di bulan suci. Maka kita sendiri yang ingin masuk surga harusnya memantaskan diri dan melayakkan diri untuk menjadi hamba yang memang layak dimasukkan surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya izin juga untuk bisa share screen, ya. Sehingga penting sekali buat kita, ya, di hari-hari terbaik ini kita belajar sirah, sejarah istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya adalah Zainab binti Jahasy, orang Ummul Mukminin yang terkenal dermawan. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini mempunyai 2 istri yang namanya Zainab. Yang satu Zainab binti Jahasy, yang satu lagi Zainab binti Khuzaimah. Dua-dua Zainab ini dermawannya sama, ya. Zainab binti Jahasy dermawan, dan Zainab binti Khuzaimah juga dapat julukan Ummul Masakin, ibunya orang miskin, itu pun sama dermawan juga. Jadi unik ini dua Zainab. Jadi kalau kita pengen anak kita atau cucu kita yang perempuan ini dermawan gitu, ya, bolehlah dikasih nama Zainab, semoga jadi doa gitu, ya. Jadi semoga jadi doa. Itu Zainab binti Jahasy Ummul Mukminin yang terkenal dermawan, ya. Jadi aslinya Zainab binti Jahasy bin Ri'ab al-Asadiyah, ya, jadinya ayahnya Jahsy bin Ri'ab, ya, al-Asadiyah, orang, ya, Bani Asad. Ini kalau kita lihat juga nasabnya ini masih ada kekerabatan juga, ya, dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadinya dia Jahsy bin Ri'ab bin Yu'ammar bin Sabrah bin Kabir bin Ghanam bin Dudan bin Asad bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan berjumpa dengan Rasulullah, ya, di Adnan ini. Dan Jahsy adalah sekutu bagi pembesar Quraisy Abdul Muthalib. Ya, jadi sekutunya, karena Adnan ini ujung-ujungnya adalah nenek moyangnya Rasulullah yang kesekian gitu, ya. Dan ibunya dari jalur ibu Zainab binti Jahasy bin Ri'at al-Asadiyah ini beliau memiliki seorang ibu bernama Umaymah binti Abdul Muthalib, lebih dekat nasabnya dari ibu, ya. Langsung Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini siapa? Kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Umaymah binti Abdul Muthalib. Kalau misalnya kita lihat Rasulullah mempunyai ayah. Ayahnya siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib, gitu, ya. Jadinya ternyata Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Umaymah ini dengan Abdullah ada kakak, karena bintinya sama, ya. Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, ya, bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr,
Ya, kemudian juga sampai bin Adnan ujung-ujungnya. Ya, kita lihat di sini bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah ini udah ketemu nih. Nasabnya ketika sudah sampai ke Khuzaimah saja sudah ketemu dengan ayahnya. Jadi ini ibarat antara ibu dengan ayah ini sepupu berapa kali gitu ya. Sepupu berapa kali nikahnya. Jadi biasa kalau di masyarakat Arab itu nikahnya dengan orang-orang terdekat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cari yang dengan orang yang jauh nasabnya, bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk lita'arofu, ya untuk saling mengenal, tapi juga apa? Menjauhkan ya penyakit menurun itu yang memang diturunkan biasanya dengan kedekatan nasab, ya. Bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, berjumpalah dengan nasab ayahnya, ya, dengan keturunannya Rasul, jadi di garis Adnan. Kalau ibunya lebih dekat di garis Abdul Muthalib. Jadi Umaymah adalah bibi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat sejarah Islamnya, Zainab binti Jahasy ini sudah dari awal termasuk sabiqunul awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali ya. Jadi masuk Islamnya sudah sejak lama. Kemudian beliau Zainab ini ikut berhijrah ya bersama Rasul ya ke Madinah. Setelah itu ia menikah dengan Zaid bin Harithah. Kita tahu siapa Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diceraikan oleh Zaid ya. Ketika diceraikan oleh Zaid itu sebelum berhasil diceraikan itu kenapa juga Zaid akhirnya tertunda lagi mau cerai tertunda lagi itu karena ditahan-tahan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amsik alaika zaujaka wattaqillah. Wahai Zaid, pertahankan dirimu ya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan baper ya. Kenapa Zaid ini baper? Memang derajatnya beda. Zaid bin Harithah ibarat kata mantan budak yang ditebus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Zainab binti Jahasy ningrat. Kita tahu keluarga Abdul Muthalib itu keluarga ningrat, keluarga Quraisy. Sehingga ibarat kata seperti pernikahan yang tidak sekufu. Cuman mereka berdua karena dijodohin oleh Rasul yang menjodohkan nurut. Itu sami'na wa ata'nanya walaupun pada akhirnya namanya nggak sekufu ya. Karena tidak sekufu jadinya mungkin sering ribut rumah tangganya. Kalaupun tidak cekcok verbal mulut ya, akan tetapi Zaid merasakan tidak nyaman bersama Zainab ya. Karena yang satu ningrat, yang satu mantan budak. Tahulah, ibarat kata seperti kalau yang satu biasa makan di atas meja, pakai piring, ya, duduk manis. Kalau yang satu biasanya lesehan, ya, mungkin juga lesehan biasanya ngampar bareng-bareng temen. Jadi ada perbedaan cara hidup, perbedaan pola hidup yang nggak bisa untuk seorang Zainab pada akhirnya sampai pernah menutup pintu untuk suaminya nggak bisa masuk ke rumah karena dia nggak mau disentuh ya. Ini yang membuat Zaid falamma qada Zaidun watara. Jadi kayaknya nahan sampai diizinkan Rasul untuk berpisah. Karena ayat zawajnakaha. Maka kami perintahkan engkau untuk menikahi Zainab ya. Ini sebenarnya tidak pernah ada satu kejadian pun yang kebetulan. Kita tahu ya dari sejak diciptakan langit, bumi dan segala isinya nggak pernah ada satu kejadian yang kebetulan. Semuanya ada dalam skenario. Ada dalam skenario penciptaan langit, bumi dan seluruh isinya. Sehingga wajar ya pada saat itu masyarakat di Mekah, masyarakat Arab jahiliyah mengharamkan pernikahan antara ya ayah angkat dengan kalau kita sebut yang namanya istri dari anak angkat. Sebenarnya kan tidak, itu istri dari anak angkat atau mantan istri dari anak angkat. Jelas kalau masih jadi istrinya nggak boleh dinikahi. Tapi mantan istri dari anak angkat. Berarti kan aslinya kalau kita lihat asal dari hukum pernikahan yang namanya mertua dengan menantu kalau kandung maka haram. Walaupun si menantu sudah cerai dengan anak kita sendiri, anak kandung kita, haram, nggak boleh karena itu adalah hubungan mahram abadi karena pernikahan. Jadi mahram karena pernikahan hubungan abadinya itu saking dilindunginya oleh syariat, disakralkan oleh syariat, nggak ada istilah mantan mertua dan mantan menantu. Mertua adalah orang tua seumur hidup, menantu adalah anak seumur hidup. Walaupun pada akhirnya ya menantu kita cerai dengan anak kita. Nggak ada istilah mantan menantu saya itu nggak ada ya. Yang ada menantu saya. Yang dulu ketika itu masih jadi istri anak saya. Nah, yang ada gitu. Ya, atau menantu saya yang dulu masih pernah jadi suami anak saya. Jadi mereka ada istilah mantan suami istri tapi tidak ada mantan menantu dan tidak ada mantan mertua. Itu yang penting untuk kita jaga. Makanya perceraian itu satu hal yang halal tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ya agak susah
Agak susah sekali untuk menjaga hubungan silaturahim ketika sudah terjadi perceraian. Jadi hubungan silaturahim dengan siapa? Bukan dengan mantan kita, tapi dengan orang tuanya yang tetap jadi orang tua kita. Itu yang susahnya. Ya, sehingga penting sekali kita lihat ini bagaimana kalau dengan anak angkat. Namanya juga anak angkat, bukan anak kandung. Maka menantunya juga menantu angkat gitu ya. Ibarat kata dia bukan mahram kita. Kalau sudah anak ayah angkat ya, maka berarti itu anaknya anak angkat dan menantunya juga bukan mahram. Otomatis. Nah, ketika menantunya bukan mahram, jelas bukan mahram. Ibarat kata kalau sekarang kita mau buat contoh yang simpel, kalau kita mengut anak-anak kita menikah, kita nggak boleh sentuhan salaman sama menantu kita. Tapi kalau anaknya kita anak kandung, kita boleh sentuhan salaman dengan menantu kita. Kenapa? Karena itu akan jadi menantu kandung gitu ya. Kalau ini menantu angkat sama ya. Jadi statusnya Zainab bukan mahramnya Rasulullah. Sehingga ketika terjadi perceraian dengan Zaid bin Harithah, seharusnya Rasul halal menikah dengan Zainab. Rasul juga tadinya enggan, tapi begitu turun ayat untuk Rasul cuman sami'na wa ta'na. Ya, saya dengar, saya taat. Makanya Allah sendiri yang mengatakan zawwajnakaha. Kami yang menikahkan kamu dengannya. Ya, jadinya sesudah itu barulah Rasulullah SAW membolehkan Zaid yang sudah nggak tahan dengan sikap sebenarnya ya, bukan kata-kata tapi sikapnya. Ya, sikapnya Zainab dalam kehidupan berumah tangga pada akhirnya menceraikannya dan sesudah masa iddah menikahlah Zainab ya dengan Rasulullah SAW. Ini salah satu istri Rasul yang pernikahannya paling mulia karena walinya langsung. Ya, langsung yang menikahkannya itu adalah Allah. Yang menikahkannya langsung dari langit ketujuh. Ya, karena perintah langsung ya. Maka menikahlah Nabi dengannya. Pada awalnya ia bernama Barrah. Ya, kemudian namanya diganti menjadi Zainab. Dan karenanya lah turun ya ayat mengenai hijab. Ia dikenal sebagai pribadi yang sering bersedekah. Ini Zainab ya. Ahlus sedekah. Dan sikap penyayang serta dermawannya merupakan teladan. Teladan yang harum hingga masa kini. Beliau dilahirkan ya di Mekah pada saat itu ya, ketika kita lihat dari awal-awal Rasulullah SAW berdakwah. Nah, jadi pada tahun ke-33 sebelum hijrah Zainab masuk Islam. Masuk Islamnya ketika Rasul menyampaikan dakwahnya, tapi beliau dilahirkan di Mekah 33 tahun sebelum hijrah. Jadi usianya ketika Rasulullah bawa ya, jadi hijrah itu sendiri kan sekitar 15 tahun atau 13 tahun Rasul berdakwah. Jadi sebelum Islam datang dia sudah lahir 20 tahun yang lalu sebelum Islam datang. Jadi begitu Islam datang, hadir, Rasul diutus menjadi nabi, usianya pada saat itu 20 tahun. Ya, dan Zainab pada saat itu langsung menikah. Ya, dengan siapa? Ya, jadi langsung masuk Islam dan kemudian dinikahkan oleh Zaid bin Harithah. Jadi Zainab binti Jahsy juga merupakan sepupu Rasulullah, sepupu dekat ya, karena memang ibunya adalah bibinya Rasul. Ia merupakan istri Nabi yang paling pertama wafat setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Tepatnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 20 Hijriah ya. Yang pertama wafat adalah Zainab. Jadi kalau kita mau lihat ya, ada juga istri Nabi yang lain yaitu Zainab binti Khuzaimah. Kalau Zainab binti Khuzaimah itu wafatnya sebelum Rasul. Adapun Zainab yang ini wafatnya sesudah Rasul wafat ya. Jadinya nggak terlalu jauh juga karena masa pemerintahannya Abu Bakar itu hanya sekitar berselang 2 tahunan. Sesudah Rasul wafat, Abu Bakar wafat. Nah, sesudah itu kan langsung masanya Umar bin Khattab. Ketika masanya Umar bin Khattab inilah ya Zainab wafat pada usia 53 tahun dan dimakamkan di Jannatul Baqi ya. Pernikahan beliau dengan Rasulullah pun merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ini sangat mulia posisi Zainab di antara istri-istri Rasul yang lainnya. Ya, jadi kita bisa lihat ternyata Rasul ketika wafat itu pernah berbicara kepada istri-istrinya. Karena istrinya pada sedih nih, tahu Rasul ini sakitnya sakit yang akan membawanya kepada kematian. Istrinya pada sedih. Pertama yang jelas yang sedih putrinya Fatimah. Fatimah menjenguk sang ayahanda dan Rasul sendiri mengatakan, "Gak usah sedih wahai Fatimah, karena sesudah saya wafat tidak lama kemudian engkau akan menyusul." Langsung tuh Fatimah senyum, semeringah, bahagia. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita menghampiri ayah kita yang sedang sakit, yang kata dokter sudah nggak ada harapan nih, kayaknya sakaratul maut sebentar lagi. Tiba-tiba saking sedihnya mau ditinggal ayah, tiba-tiba ayah kita mengatakan, "Tenang nak, habis bapak meninggal insya Allah kamu nyusul." Kita bakalan senyum nggak? Ya, sesenang-senangnya kita untuk ketemu sama orang tua kita lagi gitu ya di akhirat. Tapi tentunya kalau dikabarkan kamu bentar lagi mati, ya mungkin juga ada yang ini ayah ngomongnya apa sih gitu ya. Ini kayaknya ngaco, tetap aja banyak yang nggak suka. Karena secinta-cintanya kita kepada manusia,
ya itu tidak sampai pengen ikut mati juga ya. Jarang yang begitu. Tapi kalau Fatimah cintanya tulus kepada sang ayah, sang Rasul, sehingga ketika sedih digambarkan ini adalah waktu-waktu atau detik-detik kematianku. Fatimah sedih menangis. Betul-betul menangis. Bilal bin Rabah mendengar di luar kamar. Fatimah nangis. Tapi nggak lama Bilal mendengar Fatimah tertawa. Terkejut Bilal ketika Fatimah keluar dari kamar Rasulullah SAW, maka Bilal tanya, ada apa wahai Fatimah? Pertama aku mendengar engkau menangis, kemudian nggak lama kemudian aku dengar engkau tertawa. Maka Fatimah mengatakan, aku menangis karena tahu ini adalah ajal Rasul. Sudah dekat. Dan aku tertawa ketika Rasulullah SAW mengatakan, jangan bersedih wahai Fatimah. Ya, ahliku ataupun keluargaku yang paling pertama akan menyusulku adalah engkau. Jadi ternyata Fatimah itu lebih cepat menyusulnya di antara yang lain. Sesudah Rasul wafat, nggak lama kemudian Fatimah wafat. Jadi dia bahagia, tertawa. Dikabarkan mau mati ketawa gitu ya. Itulah Fatimah. Nah, kemudian kita lihat kalau istri Rasul, ya pada akhirnya istri-istrinya pun bersedih dan Rasul mengatakan tidak perlu bersedih karena di antara kalian ada yang segera menyusulku. Itu pada bahagia semua. Siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan yang paling panjang tangannya. Nah, langsung tuh mereka ukur-ukuran tangan, ukur-ukuran meteran tangannya ya, pada ngukur tangan gitu. Siapa yang paling panjang di antara kita tangannya? Ya, ternyata yang dimaksud bukan itu. Jadi begitu mereka baru sadar ketika ya istri Rasulullah yang bernama Zainab binti Jahasy ini wafat. Oh, ternyata yang dimaksud yang paling panjang tangannya adalah yang suka membantu, yang suka bersedekah, yang sangat dermawan, yaitu Zainab. Jadi sesudah Rasul wafat tidak lama kemudian, maka ya Zainab pun wafat ya. Kalau dibilang nggak lama, tetap hitungan tahun ya. Karena di masa kepemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Tetap hitungan tahun juga. Tapi itu hitungannya nggak lama. Jadi benar-benar yang lebih cepat nyusul adalah Fatimah pada saat itu ya. Kemudian Zainab juga diketahui merupakan ya ini mantan istri dari anak angkat Rasulullah SAW yang saat itu adat istiadat di Arab tidak membenarkan ya ayah angkat menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Ya, Zaid bin Harisah pada saat itu adalah anak angkat Rasulullah SAW. Namun sayangnya pernikahan Zainab dengan Zaid ini tidak diiringi dengan keharmonisan dalam rumah tangganya, jelas ya, karena tidak sekufu. Sehingga Zaid ini kerap sekali berkonsultasi kepada Rasulullah untuk menceraikan istrinya. Ya, meski Rasulullah sempat melarang itu, melarang lagi, konseling lagi, larang lagi, konseling lagi, larang lagi. Namun akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan Zaid menceraikannya setelah turun wahyu. Begitu turun wahyu Allah atas perceraian sekaligus sah bagi seorang ayah angkat mengambil istri dari mantan istri anaknya, maka kemudian Rasul membolehkan Zaid untuk melepaskan Zainab. Padahal tadinya disuruh jangan, amsik alaika zaujaka, wattaqillah, pegang pernikahan itu, pertahankan pernikahanmu dengan istrimu, bertakwalah kepada Allah. Tapi akhirnya ketika Allah sudah memberikan isyarat ya tentang perceraian, kemudian juga silahkan menikahi mantan istri dari anak angkat, maka sesudah itulah Rasul menikahi Zainab. Setelah bercerai dengan Zaid, Rasulullah kemudian memerintahkan Zaid untuk melamar Zainab untuk dirinya, bayangkan. Maka pernikahan atas perintah Allah itu pun berlangsung dengan pemberian sodakoh atau mahar dari Rasulullah kepada Zainab sebesar 400 dirham. Jadi yang ngelamarin buat Rasul ya mantannya gitu ya. Masya Allah. Zainab binti Jahasy memang sirahnya unik karena memang di antara istri Rasulullah SAW, ini Zainab penuh kebanggaan ya. Semuanya walinya manusia. Tapi kalau Zainab binti Jahasy ya jadi langsung dinikahkan oleh Allah. Ibarat kata kayak walinya itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Zainab sangat bahagia, aku dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam aktivitas sehari-hari Zainab binti Jahasy merupakan seorang yang pandai. Ya, pandai dalam ini entrepreneur ya, jadinya pandai dalam memproduksi sesuatu. Seperti menyamak kulit atau melakukan produksi ya di bidang kerajinan tangan. Hasil produksi tangannya itu beliau jual. Dari hasilnya yang sudah dijual ya beliau dapatkan rizki, kemudian ya rizkinya tadi diberikan kepada fakir miskin. Ini yang Rasul lihat ternyata memang para sahabat termasuk istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah menginfakkan harta yang diberikan oleh Rasul. Kalau yang diberikan dari Rasul itu dipakai oleh mereka sebagai nafkah. Tapi Rasul kerap berpesan kalau ingin berderma, ingin bersedekah, pakailah uang yang dari aku, nggak apa-apa. Nggak masalah gitu ya. Akadnya jelas, nggak apa-apa pakai. Tapi mereka, wanita-wanita cerdas ini mengatakan, kalau kami sedekah dengan uang suami kami, maka pahalanya dibagi dua.
Separuh buat modal, maksudnya separuh buat yang ngasih modal, separuh buat pastinya sumber ya, sumber yang ngasih itu yaitu suaminya, separuh lagi buat kami. Jadi pahala kami cuma 50%. Kami nggak mau. Kami mau pahala kami 100%. Maka mereka ya mencari ya rizki, atau bukan mencari rizki, menjemput rizki. Menjemput rezeki halal yang Allah berikan lewat apa gitu ya, lewat menjual hasil kerajinan tangan. Rizki didapat, sedekahkan, sehingga pure, murni, yang hasil dari keringat sendiri itu pahalanya 100% buat kita. Dan pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, Zainab binti Jahsy mendapatkan jatah dari Baitul Mal yang dikelola oleh pemerintahan Khalifah Umar. Namun tak seperti kebanyakan manusia pada umumnya, Zainab rupanya memiliki sikap zuhud terhadap harta dan kerap menjadikan hartanya sebagai ladang amal untuk berbagi. Jadi kalau orang lain biasanya kalau mudah mendapatkannya, ya mendapatkan harta mudah karena dia punya keahlian yang menghasilkan, biasanya ngerasa ini kan jerih payahku, ini kan dari hasil keringatku, aku nyarinya aja capek, ini yang kurang bersyukur gitu ya. Aku nyarinya aja capek, sekarang diminta sama orang, waduh. Semua manusia kadang-kadang suka lupa diri kalau waktu lahir ke atas dunia ini nggak pakai pakaian, nggak pakai baju, nggak ada benang sehelai pun di badannya. Sehingga kok masih kadang-kadang menganggap kita nih memiliki sesuatu. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan ketika kembali hanya sehelai kain kafan. Jadi kita nggak punya apa-apa sama sekali. Di atas dunia ini juga itu yang kita klaim sebagai milik, itu bukan milik kita. Itu milik Allah, cuma dititipin doang. Cuma dititipin saja ya. Cuman itulah, jarang manusia yang bisa seperti itu. Menyikapi harta sebagaimana Zainab menyikapi harta yang Allah titipkan untuknya ya. Sehingga sikap dermawan dari Zainab ini juga kerap diceritakan oleh para kerabat dan perempuan yang ada di sekelilingnya. Jadi sering jadi omongan kebaikan ya. Kalau omongan kebaikan bagus namanya bukan digunjing ya. Kalau namanya gunjingan ataupun ghibah itu kalau apa yang dikerjakan dan merupakan keburukan. Tapi kalau kebaikan silahkan ya. Jadi Barzah binti Rafi pernah bercerita. Ketika jatah pembagian harta keluar dari Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar mengirimkan harta tersebut kepada Zainab binti Jahsy yang menjadi haknya. Ini haknya istri Rasul. Ya, jadinya istri-istri Rasul itu dapat haknya di zamannya Umar bin Khattab. Namun beliau justru Zainab itu mengira bahwa istri-istri Rasulullah yang lain yang berhak ya, yang lebih berhak menerima harta tersebut, bukan dia. Ya dikirain cuma dititipin gitu loh, untuk dibagikan lagi kepada istri-istri yang lain, padahal enggak, kata Umar bin Khattab, tidak, ini jatah kamu sendiri. Ya, namun demikian para utusan Sayyidina Umar bin Khattab tetap memaksanya untuk mengambil harta yang merupakan haknya tersebut. Tidak, ini hak kamu, ambil. Bukan hak istri yang lain. Yang lain udah dapat gitu loh maksudnya. Masing-masing sudah dikasih oleh Umar bin Khattab. Tapi akhirnya Zainab mengambil secari kain dan mengantongi harta. Dulu kan nggak ada kresek ya. Jadinya nggak ada lagi dompet, ya udah secari kain. Ya, dikantongi hartanya, miliknya itu, dan memberikannya kepada Barzah binti Rafi. Ya, yaitu sekantong dirham. Ya Allah, sekantong dirham. Ya, kalau dinar itu uang emas, kalau dirham itu uang perak. Tapi kalau udah bicara tentang sekantong, betapa banyaknya gitu ya. Beliau kemudian memerintahkan Barzah binti Rafi untuk membagikan harta tersebut ya kepada siapa? Kepada kerabatnya ya. Kemudian juga selain kepada kerabat juga, ini yang disebut makanya Zainab ini terkenal dengan yang panjang tangan ya, karena sering memberi kepada anak yatim serta juga kalangan-kalangan du'afa yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalnya Barzah binti Rafi. Tak hanya harta untuk kaum du'afa dan anak yatim, Barzah binti Rafi pun tak luput dari pemberian harta milik Zainab. Jadinya yang utusan dari Umar bin Khattab ini udah dititipin nih, tolong bagi-bagi ya kepada du'afa di sekitar rumahmu. Nah terus dibagi lagi, yang ini buat kamu gitu ya. Sikap dermawan Zainab yang enggan menerima hak dari harta hasil jerih payahnya ini pun didengar oleh Khalifah bin Umar ya bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau mendoakannya. Akhirnya jadi didoakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tak hanya itu, saking dermawannya Zainab binti Jahsy semasa hidup Rasulullah ya, jadi Rasul memberikan julukan bagi istrinya itu sebagai orang yang panjang tangannya. Artinya tangan dan hatinya sangat mudah tergerak untuk memberi. Kalau kita julukan si panjang tangan jelek ya kalau di Indonesia. Ibarat kata orang panjang tangan itu suka nyuri gitu ya. Tapi kalau di masa Rasul ya, kalau orang Arab bilang yang panjang tangannya itu yang paling sering memberi, sering membantu ya. Jadi hatinya mudah tergerak, tangannya juga tergerak begitu. Kalau kita kan kadang cuma sampai sebatas simpati. Hati kasihan, tangan nggak bergerak, itu simpati doang. Tapi kalau hati kasihan, tangan bergerak, itu empati. Dan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Apalagi di masa pandemi kayak begini. Kita butuh membaca sirah, sejarah
istri-istri Rasulullah SAW ya, khususnya seperti yang terkenal dengan kedermawanannya seperti dua Zainab ini ya, Zainab binti Khuzaimah dengan Zainab binti Jahasy, yang ujungnya harus diikuti dengan tauladan ya, mencontoh perbuatan mereka, nggak cuma sekedar paham sirahnya, oh gitu toh kisahnya titik, oh enggak, harusnya dicontoh oleh kita. Jadi semasa hidupnya kedermawanan Zainab binti Jahasy ini bukan cuma dipuji berbagai kalangan saja ya, bahkan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mayoritas istri Nabi pun tak segan memuji kedermawanan wanita tersebut. Padahal kita tahu ya yang namanya mantan kali ya, mantan madu, karena kan begitu udah meninggal sudah selesai ya, nggak jadi madu lagi gitu ya. Mantan madu itu biasanya katanya ya sering terjadi saingan. Jadi kalau udah saingan-saingan itu suka kadang-kadang merasa tersaingi dan iri, tapi ini tidak. Tidak terjadi terhadap Zainab binti Jahasy. Mereka memuji karena memang real. Yang nampak Zainab binti Jahasy ini orang yang dermawan ya. Jadi istri-istri Rasul pun pada akhirnya yang lain itu tak segan-segan memuji kedermawanan wanita tersebut. Dan berkat kedermawanan Zainab binti Jahasy juga tak sedikit kalangan kaum miskin ya, anak yatim dan duafa yang merasa terbantu dan tertolong atas uluran tangannya. Dan sikap dan teladan yang diberikan ya dari beliau masih sangat relevan ditiru bagi umat Islam masa kini. Bahwa kekayaan yang Allah berikan pada setiap hamba sejatinya adalah sebuah titipan. Dan juga ladang untuk terus menumpuk amal dan keimanan ya. Artinya bukan cuma amal yang memupuk, kita pupuk amal, tapi juga ya keimanan yang akan lahir dari amal yang sudah kita pupuk ya. Jadi memupuk amal dan juga memupuk keimanan, menyumbuh suburkan keimanan tentunya dengan sedekah diantaranya, karena sedekah itu mensucikan. Sedekah itu mensucikan jiwa, ya sedekah itu mensucikan harta, ya dan juga dengan sedekah insya Allah yang rupanya bala ataupun musibah bisa kita tolak. As-sadaqatu tadfa'ul bala, ya menolak bala, dan sedekah itu juga memberikan jalan keluar, memberikan solusi dari segala jenis permasalahan yang kita hadapi ya. Jadi memang ini satu kisah tentang Zainab binti Jahasy ya, yang tentunya kisahnya yang lebih menyedihkan lagi ketika kita berbicara tentang suami sebelumnya tentunya ya, yaitu Zaid bin Harithah. Banyak drama lah kisahnya ya, banyak dramanya karena memang rumah tangga yang tidak sekufu. Oleh karena itu Islam sendiri dengan kebijaksanaan syariat ini mengatakan kalau bisa menikah dengan yang sekufu. Dan yang disebut harus sekufu itu siapanya? Bukan istri, tapi suami. Yang dilihat suami harus sekufu dengan istri. Jadi bukan istri harus sekufu dengan suami. Ya, tapi kenapa? Artinya begini, kalau disebut sekufu itu berarti yang satunya yang lebih tinggi derajatnya. Jadi kalau kita sebut misalnya istri derajatnya harus direndahkan agar sama dengan suami, nggak bisa. Yang derajatnya lebih tinggi itu susah, nggak semua orang bisa menekan ya egonya dan menekan hawa nafsunya untuk bisa merendah. Akan tetapi, nah kalau istri yang dikatrol lebih tinggi, kalau istri disuruh lebih turun, ini perempuan kita bicara tentang hawa nafsu. Perempuan itu hawa nafsunya lebih ya dibanding akalnya. Sehingga kalau untuk disuruh merendah dia suka susah, tapi kalau disuruh meninggi dia mudah. Oleh karena itu kalau kita lihat siapa yang derajatnya tinggi antara laki dengan perempuan. Ya, jadi perempuannya yang lebih tinggi kufunya, maka carilah laki-laki yang sesuai dengan yang itu. Tapi kalau yang laki-lakinya lebih tinggi kufunya, nggak apa-apa, nggak usah pikirin yang perempuannya. Kalau misalnya lebih rendah, nggak apa-apa, akan terkatrol dengan sendirinya. Ya, akan terkatrol terbawa dengan suaminya. Kalau derajat suaminya lebih tinggi. Tapi kalau derajatnya yang perempuan lebih tinggi, ini akan susah. Walaupun kita mengatakan kok, tapi susah banget kalau kita bicara itu disinkronkan dengan konsep Islam, yang harusnya sih kalau yang Islami bisa. Sekali lagi ini kan Allah punya skenario agar terjadilah pernikahan ya dari ayah angkat terhadap ya mantan istri dari anak angkatnya. Artinya kita banyak juga kisah-kisah yang sebenarnya mirip Zainab dan berhasil ya. Berhasil juga. Sebagai contoh adik dari Abdurrahman bin Auf. Adik dari Abdurrahman bin Auf. Yang pada akhirnya satu riwayat mengatakan menikah dengan Bilal bin Rabah. Siapa yang nggak kenal Bilal? Bilal ini seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tahulah Bilal, kalau di film-film itu bukan cuma di sirah disebutkan beliau mantan budak kulit hitam, tapi sampai di film-film itu ya, film Ar-Risalah, The Messenger gitu ya, itu sampai menggambarkan memang persis lah hitam legam gitu ya warna kulitnya. Kemudian dan siapa yang tidak tahu dengan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ini keluarga kaya raya. Abdurrahmannya juga kaya raya. Adiknya ya pasti kaya raya gitu ya.
Nah, jadi adiknya pun pasti kaya raya. Tiba-tiba datanglah utusan Rasulullah SAW mengantarkan Bilal, ya, mengantarkan Bilal untuk meminang sang istri, ya, meminang adik dari Abdurrahman bin Auf. Jadi begitu dibuka pintunya, yang buka ibunya. Ibunya Abdurrahman bin Auf itu girang banget gitu ya. Bahagia ketika dia mengatakan nih tamunya datang, saya utusannya Rasulullah SAW. Wah, bahagia, berharap ini Rasul yang mau nikah dengan putrinya. Jadi kalau zaman dulu tuh nggak ada ibu-ibu yang ngerasa, aduh, putri saya mau dijadikan istri keberapa? Enggak, pokoknya calon suaminya soleh, selesai, nggak masalah. Kalau zaman sekarang susah ya, pokoknya single dan satu-satunya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh, oh ya sudah, apalagi kalau orangnya orang terpandang dari sisi agama, ya Rasul yang paling baik tentunya. Udah girang, kirain Rasul yang mau ngelamar. Ternyata tidak. Saya adalah utusan Rasulullah SAW untuk meminang putri Anda. Udah girang tuh. Buat siapa? Buat siapa? Ternyata buat yang di sebelahnya, Bilal bin Rabah. Langsung tuh wajahnya langsung berubah, ya. Sang ibu jadi sedih, bapaknya malah sudah menolak. Mohon maaf, nggak bisa. Tapi sang istrinya mengatakan, nanti dulu. Kita tanyakan dulu putri kita, ya. Tapi sang ayah langsung mengatakan, tidak, mohon maaf. Ya, putri kami tidak berkenan. Langsung tuh tutup pintunya, pulanglah. Bilal ketika berjalan beberapa langkah, sang putri yang mendengar dari dinding sebalik kamar, ya, di balik kamar itu, di balik ruang tamu ada kamar, dari dalam kamar mendengar langsung keluar ke ruang tamu. Wahai ayahanda dan ibunda, apakah engkau menolak pinangan Rasulullah? Apakah engkau menolak utusan Rasulullah untuk meminangku? Demi Allah aku menerima. Kaget orang tuanya. Ya, maka pada akhirnya dipanggil lagi tuh, yang udah disuruh pulang dipanggil lagi. Ternyata putrinya nerima. Itu pernikahan paling barokah, paling bertahan. Padahal lihat kalau mau ditanya sekufu nggak sekufu. Artinya ini nggak berlaku terhadap semua orang ya. Kadang-kadang kita suka menggeneralisir satu masalah. Padahal tidak, ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud, ada sebab akibat dan ada maksud ya. Ada hikmah dari sebalik kejadian. Nggak semua begitu. Ada juga yang bisa pada akhirnya menekan ya hawa nafsu, menekan hasrat dunia. Pada akhirnya yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah dan Rasulnya saja. Itu langgeng ya, bertahan pernikahan mereka, beranak cucu gitu ya, itu pernikahan yang barokah. Karena memang berdasarkan keimanan semata. Artinya ini kisah khusus memang untuk Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah SAW agar langsung dengan kejadian pernikahannya ini memut semua mata rantai ya perbincangan orang-orang yang dulu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayah angkat menikah dengan mantan istri anak angkat. Dulu nggak boleh. Tapi sesudah itu jadi akhirnya diperbolehkan oleh syariat. Syariat yang memang menjelaskan kalau itu tuh nggak apa-apa gitu ya. Jadi itulah satu gambaran betapa mulianya seorang Zainab binti Jahsy, ya, seorang saudagar kaya, ya, saudagar kaya ini beliau. Dan juga kalau kita lihat betapa keluarga Rasulullah SAW adalah keluarga yang ningrat ya, karena memang bangsa Quraisy terutama dari keturunan Abdullah, ya. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib, jadinya sang kakek Abdul Muthalib ini memang orang yang kaya raya dan terpandang ya di tengah masyarakatnya. Ini keturunan yang mulia semua. Sehingga ketika menikah juga orang mulia dengan orang yang mulia luar biasa. Yaitu membuat satu hukum karena beliau juga adalah seorang rasul, maka istri-istrinya adalah ummahatul mukminin yang bisa kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host ya, silakan Mbak. Masih mute Mbak Anggi. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Sahabat manis, bertambah lagi ilmunya kita mengenai salah satu muslimah teladan kita, yaitu Ibunda Zainab binti Jahsy. Masya Allah, keutamaan beliau sebagai salah satu istri Rasulullah SAW dan mencontohkan ya bagaimana seorang muslimah itu dalam berusaha mencari harta, kemudian sikap dermawannya, sikap zuhudnya terhadap harta, dan di situ juga diberikan ungkapan bahwa beliau sebagai orang yang panjang tangan, yaitu tangan dan hatinya sangat mudah tergerak. Masya Allah. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab, izinkan kami mengajak para pemirsa sahabat untuk berkontribusi dalam dakwah untuk DKM Akal Islamic Center dengan menginvestasikan harta terbaiknya melalui rekening BNI Syariah dengan kode transfer 427 dengan nomor rekening 60 700 711 256 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Baik,
Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustazah, di sini diceritakan bagaimana Sahabiah Zainab ini sangat girohnya dalam bersedekah ya Ustazah ya, sangat sangat tinggi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana adab kita sebagai muslimah dalam bersedekah harta. Itu dari nafkah suami Ustazah. Apakah kita diminta untuk minta izin terlebih dahulu atau kita boleh mensedekahkannya langsung? Silakan Ustazah. Ya, baik. Ini penting sekali ya buat kita para muslimah yang sudah bersuami gitu ya, yang sudah jadi istri, yang punya suami. Ini akad harus jelas ya. Kalau dikasih amplop, dikasih uang, ini uang buat apa? Akadnya apa? Kalau kata suami ini buat operasional rumah. Ingat, hati-hati, operasional rumah. Harus jelas kalau kita pengen infak pakai uang operasional rumah, izin. Kecuali beliau mengatakan, ini operasional rumah, satu amplop. Satu amplop yang lain, ini buat kamu, Dek. Ini buat kamu, Bu. Nah, jadi yang buat saya, apakah saya berhak untuk membelanjakannya sesuka hati? Ya, berhak. Nah, itu boleh disedekahkan. Tapi yang itu pun pahalanya bagi dua ya, kan sumbernya dari suami. Tentunya suami sumbernya dari Allah. Nah, jadi kalau memang pengen pure 100% pahalanya 100% buat kita, itu harus dari yang tetesan keringat kita. Jadi kalau ada yang mengatakan semua istri Rasul dan juga muslimah sahabiat di masa Rasulullah itu nggak punya penghasilan, mereka nggak baca sejarah. Rata-rata mereka punya penghasilan dari keringatnya sendiri, ya. Dan yang namanya punya penghasilan itu bukan kerja ngantor, dulu kan nggak ada kantor ya, nggak selalu ngantor. Artinya kalau disebut nggak selalu ngantor, dia dari rumah saja bisa menghasilkan. Seperti zaman sekarang, zaman pandemik begini ya, zamannya lockdown ternyata jualan-jualan online tuh laku semua ya. Kita bisa menghasilkan ya dari keringat kita walaupun kita hanya di rumah saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jadi kita sebagai muslimah tetap dapat berjuang dalam mencari materi ya Ustazah ya, dan kita juga bisa memanfaatkannya itu sebagai ladang amal. Betul sekali. Tapi ingat tadi ya, wanti-wanti ya, kalau dari suami uang perjelas akadnya. Perjelas akadnya, supaya nanti kalau misalnya kan stressingnya di sana ya, boleh nggak disedekahkan? Boleh, kalau kata suami milik kamu, ini buat kamu, terserah mau diapain aja. Udah itu boleh disedekahkan. Ya. Nah, tapi kalau cuma bilang ini untuk operasional rumah ya, untuk bayar listrik, untuk bayar air, bayar pembantu, nah itu harus perjelas lagi kalau kita mau sedekah. Yang ini yang uang kemarin tuh boleh nggak sedekahin sekiannya? Karena kan tujuannya beda ya, kecuali yang buat kita. Kalau buat kita milik kita, ya kita yang berkuasa untuk diapakan saja, tentunya dalam jalan kebaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan sepertinya belum ada lagi Ustazah. Kepada teman-teman boleh dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Untuk yang berada di dalam Zoom juga dipersilakan jika ada ingin bertanya. Baik, sepertinya mungkin sudah cukup jelas ya Ustazah ya mengenai Zainab binti Jahsy ini. Masya Allah, ini terkait pernikahan pertama beliau juga sangat menginspirasi ya Ustazah ya. Jadi betul. Sami'na wa ata'na, udah nggak ada komen. Betul. Jadi dari awal apa yang dikatakan Allah dan Rasul, beliau benar-benar menerima takdirnya sebagai jalan hidup beliau seperti itu, Masya Allah. Dan pada akhirnya Allah akan memberikan yang lebih baik juga ternyata. Ya, asal ridho pasti ada balasan yang lebih baik ya. Nah, sebagai contoh ini betapa di antara sahabat juga ada yang seperti itu ya kasusnya. Contoh lah Bariroh. Bariroh itu tadinya budaknya Aisyah. Budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu masuk Islam Aisyah bebaskan. Jadi orang merdeka, sudah tidak jadi budak. Dia punya suami ya. Jadinya namanya Mugis. Suaminya Bariroh yang Mugis ini ya masih jadi budak. Jadi dia budaknya orang lain lagi. Kalau Bariroh kerjanya di Aisyah yang jadi pemilik. Kalau budak itu kan dimiliki ya.
bukan digaji, dimiliki kayak barang. Nah, Barirah ini budak Aisyah, sedangkan Mughith suaminya budak orang lain. Begitu Barirah masuk Islam, Aisyah bebaskan, jadi orang merdeka. Apa yang terjadi? Langsung kata Barirah, saya sekarang sudah merdeka. Saya minta diceraikan. Minta cerai oleh ya, diceraikan oleh suaminya. Mughith ini sangat cinta sama Barirah. Sehingga ketika akhirnya terpaksa diadukan ke Rasulullah, ya Rasulullah gimana? Barirah minta cerai. Rasulullah hampir Barirah, benar serius kamu minta cerai? Ya, la hajatan livih. Sampai disebutkan saya udah nggak butuh dia lagi. Sekarang saya sudah merdeka dan dia masih budak. Ya sudah, kata Rasulullah, tolong ditalak istrimu talak satu. Semudah itu talak satu. Sesudah itu Barirah tawaf, bahagia, dia tawaf. Bayangkan apa yang terjadi dengan Mughith, mantan suaminya. Itu di belakang tawaf sambil nangis, ngikutin sambil nangis. Rasul nggak tega, manggil lagi Barirah. Ya Barirah, kenapa engkau nggak rujuk lagi aja sama Mughith lah, kasihan, lihat. Dia masih mencintaimu. Apa jawaban Barirah? Atashfa' ya Rasulullah. Apakah ini syafaatmu untuk Mughith? Kalau memang ini syafaatmu, ini perintahmu, saya mau dirujuk lagi. Itu sami'na wa atonanya. Tapi kata Rasul, bukan syafaat. Nggak lagi belain Mughith, nggak. Cuman kasihan, coba lihat dia nangis-nangis. Oh, kalau cuman kasihan, nggak, saya nggak butuh lagi. Ya Allah, itu sebegitunya syariat ini ya. Sangat menjaga perasaan, menjaga juga sisi-sisi kemanusiaan. Seorang merdeka, wanita merdeka, mungkin dia juga ingin punya suami orang merdeka. Ya, makanya ya sudah, walaupun Rasul kasihan. Rasul itu kan rahim ya. Jadi ya Barirah udah dirujuk lagi Mughith. Kenapa? Ini alasannya apa? Kalau perintah saya nurut. Itu bayangkan seorang Barirah. Jadinya standarnya budak saja yang masuk Islam, kalau perintah sami'na wa ata'na. Enggak, bukan perintah kata Rasul. Cuman saranan aja, usul, oh enggak, kalau usul terima kasih gitu ya. Itu luar biasa ya. Ini menggambarkan betapa Islam itu kalau ada yang mengatakan semena-mena sama wanita, oh sangat tidak semena-mena. Islam yang melindungi hak-hak wanita sampai sedemikian jauhnya ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Baik, Masya Allah Ustazah, untuk sirohnya seperti itu. Semakin kita tahu ya bahwa Islam ini sangat memuliakan kita juga sebagai wanita seperti itu. Kemudian yang cukup ini lagi bahwa Zainab binti Jahsy ini adalah istri Nabi yang paling dekat ya Ustazah ya. Iya, paling dekat nasabnya. Dengan Rasulullah. Mungkin di sini juga ada hikmahnya ya Ustazah bahwa untuk ternyata dia sepupu perempuan ya dari sepupu dekat dari bibi. Bisa dinikahi ya seperti itu ya Ustazah ya. Ya, karena kan kayak keyakinan orang Indonesia lucu ya. Ini hanya keyakinan orang Indonesia. Nikah sama sepupu boleh kalau yang dari paman. Kalau sepupunya dari bibi nggak boleh. Saya bingung tuh aslinya tuh aturan mana gitu ya. Jadi nikah itu nggak boleh dari yang garis perempuan, harus yang dari garis laki-laki. Bingung kayak saya sebenarnya ya, bingung juga. Cuman ya udahlah gitu ya. Jadi kenapa? Karena ini aturan syariat, boleh kalau sepupu mau sepupu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ataupun dari jalur bapak kita, dari ibu kita. Ya, kadang-kadang kan ada yang mengatakan kalau jalur dari ibu, jalurnya dari ibu nggak boleh, atau kalau dari bibi nggak boleh, harus dari paman gitu ya. Nggak ada tuh aturan kayak begitu. Jadi dipersilahkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, sepertinya kita sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah, alhamdulillah Masya Allah ya untuk ilmunya untuk hari ini mengenai salah satu istri baginda Rasulullah SAW. Jazakallah khair, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Erika atas tausiahnya. Kemudian insya Allah menjadi amal jariah Ustazah yang telah disampaikan hari ini. Ustazah beserta keluarga selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk materi hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dengan memperbaiki amalan kita, insya Allah Allah meningkatkan derajat pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat manis, saya ingatkan kembali untuk tetap menjaga semangat menjelang garis finish akhir bulan Ramadan ini, bersemangat dalam ibadah termasuk bersedekah seperti contoh ibunda kita yaitu Zainab binti Jahsy. Jazakumullah khairan kepada para segenap tim yang membantu terlaksananya kajian ini.
kepada tim DKM, Media Akal Islamic Center, juga para pemirsa Sahabat Manis yang telah setia mendukung terlaksananya acara ini. Baik, kepada Ustazah Erika boleh minta penutupan dan doanya untuk jamaah Akal Islamic Center. Baiklah, akhwat fillah rahimakumullah. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'ana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rizqna lailatal qadri fi Ramadan. Allahumma rizqna lailatal qadri fi Ramadan. Allahumma rizqna lailatal qadri fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Erika. Baik teman-teman, sahabat manis, terima kasih juga kepada segenap tim pembantu terlaksananya kajian ini. Sudah tiba kita di akhir acara. Izinkan saya sebagai MC untuk mengundurkan diri. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar astagfirullahalazim serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.